Hujan turun perlahan di atas desa Hanel, sebuah desa yang terlihat biasa di mata manusia, tetapi menyimpan jalur-jalur tak kasat mata yang menghubungkan dunia fana dengan alam lain. Eldara, dunia para peri. Di ujung hutan bambu, tepat di bawah pohon ginkgo berusia ratusan tahun, cahaya tipis keperakan mulai berkumpul. Dari pusaran cahaya itu, sosok perempuan kecil berwujud cahaya turun perlahan. Rambutnya berwarna perak pucat, matanya biru kehijauan, kulitnya bagai cahaya bulan. Dialah Ariel, peri penjaga dari klan Sora, yang dikenal sebagai salah satu peri paling patuh dan berbakat dalam seni bela diri ringan Eldara. Namun, malam itu wajahnya tidak seperti biasanya. Ada kesedihan, luka, dan tekad yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ariel menatap langit gelap. "Tuanku, aku datang untuk menepati sumpahku." Ia menutup mata, mengingat wajah orang yang ia panggil Tuan, Rajin, pewaris klan yang selama berabad-abad melindungi Eldara dan jalan masuk ke desa manusia. Rajin bukanlah tuan yang keras, justru ia memperlakukan Ariel seperti adik sendiri. Ia mengajarinya seni pedang cahaya, mengajarkannya tentang ketenangan, memberitahu bahwa dunia manusia tidak jahat, yang jahat hanyalah ambisi seseorang yang tidak terbatas. Namun, seseorang telah mengkhianati Rajin, dan orang itu ada di dunia manusia. Ariel datang bukan untuk menghukum manusia secara membabi buta. Ia datang karena Rajin, dalam nafas terakhirnya berbisik. "Bantu dia, orang itu bukan musuh. Musuhku adalah orang yang akan mendekatinya. Lindungi dia, Ariel. Dia pewaris tanpa sadar." Ariel tidak memahami sepenuhnya, tapi ia percaya pada Tuan Rajin, dan sumpah peri penjaga harus ditepati. Cahaya di tubuh Ariel surut. Dalam sekejap, ia berubah menjadi manusia dewasa muda berusia sekitar 24 tahun, berwajah polos, matanya lembut, dan auranya menenangkan. Ia mengenakan pakaian desa yang sederhana, rok panjang krem, blus putih, dan syal rajut lembut. "Mulai hari ini, aku adalah warga desa Hanel." Ia menarik nafas pelan. Dan pada saat yang sama, di pusat kota Seoul, seseorang bersin keras. Di kantor pusat Azura Corp, sang CEO tanpa senyum. Han Erion, CEO termuda Azura Corp, sedang memeriksa laporan akhir kuartal. Wajahnya datar, nyaris tanpa emosi. Semua mengenalnya sebagai CEO dingin tanpa belas kasihan. Tapi di balik itu, ia hanyalah pria 28 tahun yang tidak pernah benar-benar nyaman berinteraksi dengan orang lain. Asistennya, Minah, menatapnya khawatir. "Bos, Anda baik-baik saja. Anda bersin 3 kali." "Aku tidak sakit, mungkin debu." "Debu tidak masuk ke ruangan yang disterilkan, bos." Erion mengangkat alis, tapi tidak menjawab. Sebenarnya ia merasa aneh. Dadanya seperti bergerak sedikit, seolah ada tarikan halus ke arah yang tidak ia mengerti. Tapi ia terlalu sibuk untuk memikirkan hal semacam itu. Ia menutup laptopnya. "Aku ingin pergi sebentar." "Kemana?" "Tidak tahu, tapi kakiku seperti ingin berjalan ke arah yang sama." Minah menatapnya bingung, tapi tidak berani bertanya lebih jauh. Pertemuan pertama. Tidak sadar, tapi takdir mulai bergerak. Selepas maghrib, Ariel berjalan menyusuri pasar desa. Semua penduduk menyapanya ramah. Dengan aura lembutnya, ia langsung disukai. Ia membantu seorang nenek memindahkan keranjang sayuran, menolong seorang anak yang menangis karena tersandung, dan menenangkan seekor anak kambing yang lepas dari kandangnya. Ketika Ariel menyentuh anak kambing itu, cahaya tipis muncul di ujung jarinya. Hanya sesaat, tidak ada manusia yang melihatnya. Namun, seseorang melihat. Dari kejauhan, di balik kerumunan pedagang, seorang pria berjas biru gelap berdiri terpaku. Tatapan matanya dalam, tajam, tapi kini penuh tanda tanya. Han Erion. Ia tidak tahu kenapa ia datang ke desa itu. Ia hanya mengikuti tarikan aneh dalam hatinya. Dan ketika ia melihat Ariel, waktu seperti melambat. Perempuan itu sedang membetulkan selendangnya yang tertiup angin, tersenyum pada anak kecil, bergerak lembut seperti angin pagi. Erion bahkan tidak sadar bahwa ia sedang menahan napas. "Apa ini?"
Ia tidak pernah percaya pada takdir. Baginya, hidup hanyalah angka, logika, dan keputusan. Tapi perempuan itu, ia seperti mengunjang sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Tiba-tiba, Ariel menoleh. Mata mereka bertemu. Sejenak, dunia menjadi sunyi. Ariel mendengar suara lembut dari dalam dirinya, suara Raejin. Itu dia, lindungi dia. Ariel terkejut. Ia tidak menyangka tuannya akan berbicara melalui ikatannya. Erion mengerjap beberapa kali. Ariel menunduk sopan dan berjalan pergi, meninggalkannya dalam kebingungan. Pertemuan kedua yang tidak terencana. Ketika malam semakin larut, Ariel menuju rumah desa kecil yang baru diberikan warga untuk ditinggali. Ariel menyalakan lilin dan memeriksa jimat perak berbentuk daun yang ia bawa dari Eldara. Jimat ini akan membawaku ke musuh tuan, tapi kenapa aku diarahkan ke pria manusia itu? Ia belum sempat memikirkan lebih jauh ketika terdengar suara keras dari luar. Bruk! Ia segera keluar. Seorang pria tinggi dengan jas kusut tergeletak di depan gerbang kecil rumahnya. Ariel menahan nafas. Han Erion. Ia memegang kepalanya, terlihat bingung. Tadi aku sedang mengemudi, kenapa aku bisa? Erion belum selesai bicara ketika ia pingsan lagi. Ariel terdiam. Semesta manusia ini benar-benar kacau, pikirnya. Aku belum berniat mendekatimu manusia, tapi kau datang sendiri. Dengan kekuatan ringan, Ariel mengangkat tubuh Erion dengan mudah seolah tidak berbobot. Tubuh manusia itu hangat, membuat pipi Ariel sedikit memerah karena tidak terbiasa menyentuh manusia dewasa. Ia membaringkannya di sofa kayu kecil rumahnya. Ariel duduk di lantai, memperhatikan wajah Erion yang tampak tenang ketika tidur. Apakah kau benar-benar bukan musuh tuan? Ia menunduk menyentuh dahi Erion dengan dua jarinya, mencoba membaca garis takdir. Cahaya tipis muncul. Dalam cahaya itu, Ariel melihat sekilas sosok Raijin berdiri di belakang Erion. Dia, warisanku, dan seseorang akan membunuhnya. Kau harus tetap di sisinya. Ariel terkejut. Perlahan, ia menarik tangannya kembali. Kalau begitu, mulai malam ini, aku adalah penjagamu, Han Erion. Ia mengangguk pelan. Meski kau tidak mengetahui apa-apa, meski kau tampak dingin, meski ini menyulitkanku, aku akan melindungimu. Di luar, hujan kembali turun, dan di antara rintik-rintiknya, takdir mereka baru saja dimulai. Hujan malam itu berhenti tepat ketika fajar mulai memanjat lembut di antara dedaunan bambu. Aroma tanah basah memenuhi udara. Burung-burung kecil berkicau, dan cahaya matahari pertama menyentuh jendela kecil rumah kayu Ariel. Di dalam, Han Erion menggeliat pelan. Kelopak matanya terbuka sedikit, menatap langit-langit kayu sederhana yang sama sekali bukan ruangan hotel, bukan kamar penthouse, bukan pula ruang VIP yang biasa ia tempati. Apa ini? Gumamnya. Kepalanya sedikit berdenyut. Ia memegang pelipisnya. Beberapa kilasan terlintas. Ia pergi ke desa tanpa alasan logis. Ia melihat perempuan desa itu di pasar. Ia merasa dadanya ditarik ke arahnya. Lalu, ia berjalan mengikuti sesuatu yang tidak ia pahami. Kemudian, aku jatuh. Erion mendesah frustrasi. Ia mengedarkan pandangan. Ruangan itu hangat dan bersih, dengan aroma kayu yang menenangkan. Di meja kecil ada secangkir teh herbal, mengeluarkan uap tipis. Erion mengerutkan kening, dia tidak ingat membuat teh. Lalu, ia melihatnya. Ariel sedang tertidur di lantai, duduk bersandar pada kursi kayu, kedua tangannya terlipat rapi. Wajahnya tenang, rambutnya jatuh di bahu, menyelimuti pipinya yang lembut. Cahaya pagi menyentuhnya, membuatnya terlihat seperti cahaya. Erion terdiam. Ada sesuatu yang menular dari ketenangan perempuan itu, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, sesuatu yang membuat dadanya melunak sedikit. Namun, sebagai CEO dingin yang tidak pandai merasa, ia tentu saja memilih reaksi paling Erion yang bisa dilakukan. Kenapa dia tidur di situ? Kenapa dia tidak tidur di ranjangnya sendiri? Katanya pelan. Ariel membuka mata pelan, seperti anak kucing yang baru bangun. Ia mengucek mata ringan, lalu menatap Erion. "Oh, kau sudah bangun," ucapnya lembut. Suaranya seperti bisikan embun pagi.
Erion refleks melihat ke arah lain, sedikit canggung. Aku tidak terbiasa orang duduk tidur di depanku. Aku menjagamu, jawab Ariel polos. Erion tersedak nafasnya sendiri. Menjagaku? Ariel tersenyum tipis. Tadi malam, kau jatuh tepat di depan rumahku. Aku khawatir kau mengalami luka dalam, jadi aku menjaga. Siapa tahu kau demam atau tubuhmu menolak energi. Maksudku udara malam di desa. Erion mengangguk, meski sebenarnya ia bingung dengan pilihan kata perempuan itu barusan. Teh ini kau yang buat? Ya, teh herbal untuk menenangkan tubuhmu. Ia mengambil secangkir itu dan meminumnya. Rasanya luar biasa lembut, seakan ada energi hangat yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Ini enak, katanya jujur. Ariel tersenyum, senyumnya seperti bunga liar yang mekar tidak direncanakan. Erion buru-buru berpaling lagi. Kenapa perempuan itu tersenyum seperti itu? Kenapa dadanya ikut hangat? Ia tidak boleh seperti ini. Ia CEO, ia dingin, ia logis. Ia tidak boleh goyah hanya karena seorang perempuan desa cantik lembut polos misterius yang... Cukup, gumamnya pada diri sendiri. Apa cukup? Tidak apa-apa, potong Arion cepat. Wajahnya sedikit merah. CEO dingin yang mencoba kabur dari perasaannya sendiri. Setelah minum teh dan memastikan tubuhnya baik-baik saja, Erion berdiri. Aku akan pergi. Pergi, Ariel memiringkan kepala seperti anak kecil. Aku harus kembali ke kota. Ada rapat penting. Tapi kau pingsan tadi malam. Aku baik-baik saja. Ariel bangkit. Ia berdiri sangat dekat, membuat Erion harus menelan ludah. Perempuan desa biasanya ceria dan berisik, tapi yang satu ini lembut, diam, dan terlalu dekat. Kalau begitu, Ariel menjangkau tangannya. Erion refleks mundur setengah langkah. Kau mau apa? Aku hanya ingin memastikan jiwamu tidak goyah. Jiwaku tidak... Apa maksudmu jiwaku? Ariel menyentuh dadanya, tepat di bagian tengah. Ujung jarinya memancarkan cahaya perak sangat tipis, hampir tidak terlihat manusia biasa. Erion tertegun, ada kehangatan seperti embun yang menyentuh batu dingin. Apa yang kau lakukan? Ia berbisik. Aku hanya menenangkan energi gelisahmu. Kau mengalami tarikan takdir yang tiba-tiba. Tubuh manusia tidak terbiasa. Tarikan, takdir. Erion mengerjap beberapa kali. Ia tidak mengerti apapun dari perkataan perempuan itu. Sudahlah, aku benar-benar harus pergi. Ariel menunduk sopan. Baik, hati-hati. Erion berjalan ke pintu. Tapi sesampainya di depan, tubuhnya berhenti sendiri. Ia menatap gagang pintu. Entah kenapa, ia ingin menoleh. Tapi ia tahan. Ia CEO, ia dingin, ia profesional. Namun, 1 langkah, 2 langkah. Ia menoleh juga. Ariel sedang menata bantal kecil tempat ia tadi menidurkan Erion. Gerakannya lembut dan penuh perhatian, seolah merawat seseorang yang telah lama ia kenal. Erion mengerjap. Apa ini? Kenapa ia merasa damai? Ia segera membuang muka dan keluar. Malam tanpa tidur. Di Seoul, Erion mencoba kembali ke rutinitas. Rapat direksi, review laporan, mengecek 6 divisi sekaligus, menangani keluhan investor, memimpin brainstorming. Biasanya, ia bisa melakukannya tanpa emosi. Namun hari itu, "Bos, Anda sudah membaca kontrak kolaborasi desain baru?" Erion tidak sadar ia tengah menatap jendela, memikirkan teh herbal aneh itu. "Bos?" Erion tersentak. Minah menghela nafas dalam-dalam. "Bos, Anda hilang lebih dari 10 kali hari ini." Erion memijat pelipis. "Aku hanya kurang tidur." "Itu berbeda. Biasanya, Anda kurang tidur selama 3 hari pun tetap fokus. Tapi hari ini, Anda seperti memikirkan sesuatu." Erion terdiam. "Memikirkan sesuatu?" "Tidak, bukan sesuatu. Seseorang," gumam Minah lirih. Erion langsung berdiri. Rapat selesai. "Bos, jangan berusaha melarikan diri dari..." "Minah." Oke, saya diam." Erion mengambil jasnya dan keluar dari ruang rapat dengan langkah besar, mencoba menenangkan nafasnya. Namun, ia tahu sesuatu telah berubah. Ia, yang hampir tidak pernah memikirkan manusia lain, kini
memikirkan perempuan desa yang tersenyum pada pagi hari. Ariel, penjaga yang mulai mengikuti jejak takdir. Di desa, Ariel berdiri di tepi hutan bambu. Angin malam menggerakkan rambutnya, membuatnya tampak seperti cahaya hidup. Ia menengadah dan menutup mata. "Apa hubunganmu dengan Tuan Raejin, Han Erion?" bisiknya. Ia merasakan energi di angin, mencoba membaca arah takdir. Ketika ia membuka mata, daun jimat peraknya bergetar lembut, mengarah ke kota Seoul. Ariel menarik napas. Musuh Tuan akan mendekati dia. Ia mengencangkan shell kremnya. Kalau begitu, aku juga harus mendekati dia. Namun ia tahu peraturan Eldara. Peri tidak boleh terlihat terlalu dekat dengan manusia, kecuali sebagai pasangan hidup yang menyatukan jiwa dengan kontrak alam. Ariel menggigit bibirnya pelan. Bagaimana mungkin aku menjadi pasangan hidup manusia itu? Ia memandang arah kota, tempat Erion berada. Manusia itu bahkan tidak bisa melihat energi dasar. Bagaimana ia bisa menandatangani kontrak perlindungan? Ia memegang dadanya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ariel merasa gugup. Apakah ini yang disebut manusia sebagai perasaan? Daun jimat bergetar keras. Musuh semakin dekat. Dan Ariel tahu, takdir tidak akan membiarkannya berdiri diam. Ia harus bertemu lagi dengan pria dingin itu. Ia harus melindunginya. Ia harus menjadi perisai tak terlihat. Meskipun itu berarti ia akan hidup di tengah dunia manusia dan mungkin perlahan jatuh hati pada manusia yang tidak mengerti bahwa dirinya adalah pewaris kekuatan peri. Angin malam membawa desahannya. "Aku akan datang kepadamu, Han Erion," dan perjalanan takdir keduanya baru saja memasuki babak baru. Pagi itu, Seoul diselimuti langit cerah yang lembut. Gedung-gedung menjulang memantulkan cahaya matahari, sementara hiruk-pikuk kota sudah dimulai sejak dini hari. Namun di tengah segala keriuhan itu, satu orang tidak bisa fokus pada apapun selain perempuan desa. Han Erion duduk di ruang kantornya yang luas, memandangi laporan yang seharusnya ia tanda tangani sejak setengah jam lalu. Tapi pikirannya terus kembali pada wajah lembut Ariel, senyumnya yang seperti embun pagi, dan sentuhan hangat samar tadi pagi di dadanya. "Apa ini?" gumamnya untuk sekian kalinya. Minah masuk sambil membawa tumpukan dokumen. "Bos, Anda melamun lagi." "Saya bahkan mengetuk pintu 2 kali, Anda tidak dengar." Erion cepat menyembunyikan ketidakanakutannya. "Aku hanya memikirkan sesuatu." Bos jarang memikirkan sesuatu. Biasanya bos memikirkan angka, kontrak, atau investasi. Sekarang, siapa? Erion memijat pelipis. "Minah, jangan ikut campur." "Tapi bos terlihat berbeda." Minah menatapnya dengan tatapan curiga namun tidak berani melewati batas. Akhirnya ia menaruh dokumen dan keluar, meninggalkan Erion sendirian. Erion berdiri dan mendekati jendela besar. Ia menunduk, memegang dadanya. "Tarikan ini, apa yang terjadi padaku?" Ia menutup mata, dan yang muncul di pikirannya hanyalah Ariel. Wangi embun, tatapan lembut, sentuhan ujung jari yang misterius. "Apa perempuan itu punya pengaruh aneh?" gumamnya. Dan tepat pada detik itu, prang! Suara pecahan gelas kecil datang dari sela-sela ruangan. Erion menoleh cepat. Tidak ada apapun di lantai, tapi ia merasakan sesuatu, angin tipis yang bukan angin AC. Ia menyipitkan mata. Siapa di sini? Tidak ada jawaban. Namun Erion merasa dia sedang diawasi. Di sisi lain kota, peri di tengah lalu lintas. Ariel berdiri di pinggir jalan, menatap lampu-lampu kendaraan yang melintas. Mata peri seperti dirinya tidak pernah melihat dunia fana dari jarak sedekat ini. Seoul bagai hutan modern dengan cahaya yang terlalu banyak. Energi manusia bercampur dengan teknologi, menciptakan getaran-getaran yang membuat telinganya sedikit berdesis. Api ia fokus pada jimatnya. Daun perak itu bergetar tipis, seolah menunjuk gedung pencakar langit tertentu di kejauhan. Azura Corp, tempat Han Erion berada.
Ariel menggenggam jimat itu. Musuh tuan semakin mendekat dan energinya menuju ke sana. Ia menatap gedung megah itu sambil menimbang. Peri dilarang memasuki wilayah manusia dengan kekuatan aktif. Tapi jika ia tidak bergerak, takdir akan berputar ke arah yang falah. Ia menarik napas pelan. Aku akan mendekat, tapi tidak boleh terlihat kekuatanku. Ariel berjalan pelan di trotoar. Setiap langkahnya mengundang tatapan orang. Banyak yang menoleh tanpa sadar, seakan ada aura menenangkan di sekitarnya. Beberapa anak kecil bahkan berhenti bermain untuk memandangi Ariel. Tapi begitu Ariel tersenyum, mereka tersipu dan lari kembali. Ariel menatap gedung Azura Corp lagi. Getaran jimatnya makin kuat. Namun begitu ia mendekat, bling! Jimatnya berhenti. Ariel mematung. Kenapa berhenti? Tiba-tiba sebuah energi asing menyentuh pergelangan kakinya. Ariel segera menoleh. Seekor kucing putih dengan mata emas menatapnya tajam. Ariel membeku. Itu bukan kucing biasa. Itu agen pengintai dari dunia lain. Bulu tengkuk Ariel meremang. Tidak mungkin, musuh tuan sudah mengirim mata-mata sampai sini. Kucing itu mengeong, tapi suaranya bukan suara kucing biasa. Ada nada sinis, dingin, dan mengenali Ariel. Peri kecil, kau benar-benar turun ke dunia manusia. Ariel mundur satu langkah, menatap kucing itu penuh kewaspadaan. Pergi, dunia manusia bukan tempatmu, kucing itu mendesis. Kau juga tidak harusnya ada di sini, jawab Ariel. Kucing itu menyipitkan mata. Hati-hati, Peri, warisan rajin ada di gedung itu. Kau terlambat melindunginya. Seseorang sedang mencium aroma kekuatan sang pewaris. Ariel terkejut. Apa maksudmu? Namun, kucing itu memutar tubuhnya dan melompat ke gang kecil, menghilang tanpa jejak. Ariel menggertakkan gigi. Tidak baik, musuh benar-benar sudah bergerak. Ia menatap gedung Azura Corp dengan mata tekad. Han Erion, aku harus berada di sisimu. Pertemuan tak terduga di lobi Azura Corp. Ariel melangkah masuk ke lobi gedung megah itu. Semua lampu kristal, lantai marmer, dan meja resepsionis berlapis kaca tampak menyilaukan. Ariel menatapnya sambil menahan rasa bingung. Dunia manusia rumit. Resepsionis tersenyum ramah. Selamat datang, ada yang bisa kami bantu? Ariel membungkuk sopan. Aku ingin bertemu Han Erion. Resepsionis sempat terdiam. Maaf, Anda ingin bertemu CEO kami? Iya. Apakah Anda punya janji? Tidak. Resepsionis tersenyum kaku. Kalau begitu... Tiba-tiba, ting! Suara lift terbuka. Dan Han Erion keluar dari lift. Awalnya ia menatap layar tablet, tetapi ketika ia menoleh dan melihat perempuan yang berdiri di tengah lobi, Erion berhenti. Napasnya tertahan. Ariel? Ariel membungkuk kecil. Halo. Para staf langsung saling berbisik. Siapa perempuan itu? Cantik banget. Bos biasanya nggak memperhatikan siapapun. Kok ini? Apa dia pacarnya? Wajah Erion mengeras. Bukan pacar, katanya spontan. Ariel memiringkan kepala, polos. Apa itu artinya kau menolakku? Semua orang terdiam. Erion hampir tersedak udara. Bukan, maksudku bukan begitu. Bukan, sudahlah. Ia memijit pelipis. Ariel tersenyum tipis. Ia tidak berniat membuat CEO itu panik, tapi ekspresinya yang kacau terlihat menggemaskan. Erion akhirnya mendekat. Apa yang kau lakukan di sini? Kenapa kau ke kota? Ariel menatap matanya, lembut namun serius. Aku datang untuk melindungimu. Erion mematung. Aku membutuhkan perlindungan? Ariel mengangguk. Ya. Erion ingin tertawa, tetapi wajah Ariel terlalu tenang untuk dianggap bercanda. Ariel melanjutkan, energi gelap yang mengejar Tuan juga mengejarmu. Aku harus berada di dekatmu. Erion mengerjap.
Ia tidak mengerti setengah dari apa yang Ariel katakan, tapi hatinya merasakan sesuatu. Tarikan itu lagi, tarikan yang mengarah ke perempuan ini. Erion mendesah. Kalau begitu, ayo ke atas. Para staf melongo, membawa perempuan desa ke lantai tertinggi, ke ruang CEO, itu mustahil. Namun Erion berkata, dia orang yang penting. Ariel memandangnya. Erion mengangkat alis. Aku tidak ingin kau bicara soal energi atau perlindungan di tengah lobi. Ariel tersenyum. Oh, dan tanpa sadar, Erion merasa kepalanya sedikit pusing. Mengapa senyum perempuan itu seperti sihir? Ah, tunggu. Jangan-jangan memang sihir. Ia menggeleng, mengusir pikiran absurd itu. Di ruang CEO, ketegangan tak terlihat. Ruang CEO di lantai 66 sangat sunyi. Erion duduk di depan meja, memandangi Ariel yang berdiri sambil melihat-lihat ruangan dengan rasa heran. "Apa kau belum pernah masuk kantor sebelumnya?" tanya Erion. "Belum, dunia manusia sangat berkilauan," jawab Ariel tanpa berpaling. Erion mengusap tengkuk sendiri. Ia tidak tahu harus merespons bagaimana. Ariel berbalik menghadapnya, tatapannya serius. "Han Erion." Erion berdiri tegak. Nada suara itu berbeda, bukan nada perempuan desa yang lembut, melainkan nada penjaga dunia lain. "Ada energi yang mengintaimu sejak 3 hari lalu. Energi itu berkaitan dengan kematian Tuan Raijin." Erion mengerutkan kening. Raijin? Nama itu asing, namun entah kenapa terasa dekat. Ariel mendekat sampai berdiri di depannya. Musuh Tuan sedang mencari pewaris, dan pohon takdir menunjuk kepadamu. Aku tidak paham. Ariel menatapnya dalam-dalam. Ia bisa melihat, di balik manusia yang dingin, logis, dan kaku ini, ada cahaya kecil yang tersembunyi, cahaya Raijin. Ariel menahan nafas. "Han Erion, apakah kau sering melihat cahaya kecil saat sendirian?" tanya Ariel perlahan. Erion tersentak. Bagaimana? Ia tahu. Aku hanya mengira itu halusinasi." "Ada tanda di tubuhmu, bukan?" Erion memegang daganya secara refleks. Tatapannya membeku. Ariel melanjutkan dengan suara pelan. "Dan tarikan aneh itu, tarikan yang membuatmu datang kepadaku, itu bukan kebetulan. Itu panggilan warisan." Erion menatap Ariel dengan tatapan bingung, takut, tetapi juga percaya. Sejenak, dunia terasa sunyi. Ariel berdiri lebih dekat, begitu dekat sehingga Erion bisa merasakan aroma lembut seperti embun. Mulai sekarang, Ariel menatap mata Erion dengan ketegasan seorang penjaga. "Aku?" Gedubrak! Pintu ruang CEO terbuka keras. Minah terengah-engah. "Bos, ada seseorang yang memaksa masuk lantai." Tiba-tiba, angin dingin menerpa ruangan. Ariel memutar tubuh. Erion terasa ditarik sesuatu, dan di depan pintu berdiri seseorang berjas hitam, matanya merah redup, penuh aura gelap. Ariel mengembang sayap energi tak terlihat, halus, lembut, tapi kuat. Erion menatapnya terkejut. "Sayap? Apa itu?" Ariel berdiri di depannya, melindunginya. "Han Erion, mulai detik ini, kau berada di bawah perlindunganku." Dan musuh pertama mereka baru saja datang. Malam itu, angin berembus pelan dari jendela apartemen Jiwon. Cahaya lampu kota memantul di kaca, menciptakan bayang-bayang panjang yang menari lembut. Di tengah ruangan itu, Aruna duduk di sofa dengan selimut tipis di pangkuannya. Mata hijau zamrudnya tampak lebih sendu dari biasanya. Jiwon yang baru keluar dari dapur membawa 2 cangkir teh madu jahe, resep yang ia tahu dari internet, katanya baik untuk meredakan syok. Ia meletakkan 1 cangkir di depan Aruna. "Minum ini, katanya bagus untuk menenangkan hati," ucapnya. Aruna tersenyum tipis. "Aku bukan manusia, Jiwon. Teh seperti ini tidak berpengaruh apa." "Saya tahu," Jiwon memotong, tatapannya serius. "Tapi kamu sedang takut, dan teh ini bukan untuk tubuhmu, tapi untuk hatimu." Aruna terdiam. Jantung peri tidak berdebar seperti manusia, tetapi sesuatu di dalam dadanya bergemuruh lembut. Rasanya hangat, menenangkan, dan membingungkan.
Terima kasih, gumamnya akhirnya. Jiwon duduk di sampingnya, cukup jauh untuk menghormati ruang pribadinya, tapi cukup dekat untuk menjadi sandaran jika Aruna butuh. Keheningan membentang beberapa detik. Aruna menunduk. Jiwon, aku tidak seharusnya melibatkanmu. Makhluk seperti kami membawa bahaya. Orang yang menyerang Tu tadi bukan manusia. Jika mereka tahu kamu dekat denganku, mereka juga akan mengincarmu. Jiwon menghela napas perlahan. Aruna, sejak kamu datang ke hidup saya, semuanya berubah, dan saya tidak keberatan. Jadi, berhenti berpikir kamu beban, kamu bukan. Tapi, saya tidak mau kamu menghadapi apapun sendirian. Kata-kata itu memukul lembut dinding hati Aruna. Ia mengalihkan pandangan, seolah takut Jiwon bisa melihat sesuatu yang terlalu jujur di matanya. Seorang peri penjaga tidak pernah diizinkan merasa terlalu dekat dengan manusia. Itu aturan, itu batas. Tapi entah bagaimana, batas itu mulai kabur sejak Jiwon memegang tangannya di depan pintu restoran tadi siang. Misteri lama yang bangkit. Di luar gedung apartemen, seseorang berdiri memandang ke arah jendela kamar Jiwon. Pria itu berjas hitam, topi menutupi wajahnya. Namun, cahaya bulan menunjukkan sesuatu yang aneh. Bayangannya tidak menyatu dengan tubuhnya. Ia seakan berdiri di dua dunia sekaligus. Peri penjaga turun ke dunia manusia, gumamnya lirih. Seharusnya tidak ada yang tersisa dari generasi itu. Dari saku dalam jasnya, ia mengambil sebuah gulungan kecil bertulisan kuno. Ilustrasi pada gulungan itu memperlihatkan seorang peri bersayap hijau sangat mirip dengan Aruna. Jadi ini kau, pewaris terakhir sang cahaya alam. Pria itu tersenyum miring, lalu kembali menghilang di antara bayangan kota. Kembali ke Aruna dan Jiwon. Aruna, panggil Jiwon lembut. Orang yang menyerangmu tadi, apa dia dari dunia yang sama denganmu? Aruna menggigit bibirnya. Keraguannya terlihat jelas. Aku tidak tahu pasti, tapi cara dia memanipulasi bayangan itu bukan sihir peri alam. Itu sesuatu yang gelap. Gelap? Jiwon mencondongkan badan sedikit. Maksudnya semacam dunia lain? Aruna mengangguk perlahan. Ada 3 jenis makhluk selain manusia. Peri alam sepertiku, peri langit, dan makhluk bayangan. Jiwon menelan ludah. Dan yang menyerangmu tadi, jenis terakhir. Sepertinya, hanya kenapa dia menyerang kamu? Aruna menatap cangkir tehnya. Warna teh keemasan memantul di mata hijau zamrudnya, membuat mereka tampak berkaca-kaca. Aku turun ke dunia manusia membawa misi balas dendam, ujarnya lirih. Tuanku, peri agung yang membimbingku sejak lahir, dibunuh oleh makhluk yang menguasai bayangan. Ia menghancurkan seluruh lembah tempatku dilahirkan. Satu-satunya alasan aku turun ke dunia ini adalah untuk mencari siapa dalang di balik tragedi itu. Jiwon terdiam. Kisah itu lebih besar daripada apapun yang pernah ia bayangkan. Aruna tidak hanya berbeda, dia membawa luka yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Aruna, Jiwon berbisik, selama ini kamu menanggung semua itu sendirian. Aruna menunduk, bahunya bergetar tipis. Ia tidak menangis, Peri sulit mengeluarkan air mata. Tapi emosinya terlihat jelas. Jiwon memindahkan posisinya sedikit lebih dekat, perlahan, memberi ruang agar Aruna bisa mundur jika tidak nyaman. Tidak ada sentuhan tiba-tiba, tidak ada paksaan, hanya kehadiran. Mulai sekarang, ucapnya pelan, apapun yang kamu hadapi, kamu tidak sendiri. Aruna menoleh pelan. Kenapa kamu begitu baik padaku? Jiwon terdiam sejenak. Ia sendiri tidak yakin kapan perasaannya tumbuh. Mungkin saat pertama kali melihat Aruna melindunginya dari pecahan kaca di restoran, atau saat senyumnya muncul di tengah kesederhanaan desa tempat ia ditemukan. Aku hanya tahu aku ingin kamu aman, jawabnya jujur. Aruna mematung, lalu tatapannya melembut. Kamu berbahaya, katanya, suara kecil. Jiwon mengerjap. Hah?
Manusia yang terlalu baik, Aruna menatapnya dengan senyum tipis. Lebih berbahaya dari makhluk bayangan manapun. Jiwon tertegun. Aruna bangkit perlahan dari sofa. Aku harus pulang. Energi sihirku menurun saat malam. Aku harus kembali ke desa agar bisa memulihkan diri. Saya antar. Tidak perlu, kamu sudah terlalu banyak terlibat. Terlalu banyak, Jiwon berdiri. Aruna, kalau sesuatu terjadi pada kamu dalam perjalanan pulang, saya tidak akan memaafkan diri sendiri. Aruna menatapnya. Kali ini lebih lama, lebih dalam. Baiklah. Di dalam mobil. Perjalanan malam terasa sunyi, tetapi bukan sunyi yang canggung. Lebih seperti dua hati yang sama-sama memikirkan satu sama lain tanpa berani mengucapkannya. Lampu jalan memantulkan cahaya lembut di wajah Aruna, membuatnya terlihat seperti makhluk yang tidak seharusnya hidup di dunia manusia. Aruna, Jiwon membuka suara pelan. Kalau suatu hari kamu menemukan pembunuh tuanmu, apa kamu akan kembali ke duniamu? Aruna menoleh. Itu tugasku. Dan setelah itu, aku tidak tahu. Saya, Jiwon ragu sejenak, tidak ingin kamu pergi. Aruna terkejut. Matanya melebar sedikit. Jiwon, saya tidak akan meminta kamu membalas perasaan apapun, ucapnya buru-buru. Tapi, saya hanya ingin kamu tahu, kehadiran kamu di hidup saya membuat semuanya terasa lebih hidup. Aruna menunduk. Ia menggenggam ujung gaunnya, kebiasaan kecilnya saat gugup. Manusia sepertimu seharusnya tidak terlalu dekat dengan peri penjaga. Dunia kami tidak selalu bersahabat. Kalau dunia kamu tidak bersahabat dengan saya, biar saya bersahabat dengan dunia kamu. Aruna menutup mulutnya, seperti menahan sesuatu. Entah tawa kecil, atau denyutan hangat di dadanya. Kamu benar-benar berbahaya, katanya pelan. Jiwon tersenyum. Setiba di desa, mobil berhenti di depan rumah kecil tempat Aruna tinggal. Jiwon panggilnya saat turun dari mobil. Hati-hati dalam perjalanan pulang. Kamu juga. Aruna berjalan menuju pintu. Jiwon menunggu sampai lampu rumah menyala. Namun, sebelum Jiwon sempat memutar mobil, Aruna tiba-tiba berbalik, membuka pintu rumah dan berdiri di ambang. Cahaya lampu menerangi wajahnya. Jiwon, katanya dengan suara sangat lembut. Jiwon membuka jendela mobil. Ya, Aruna menatapnya. Tatapan yang menyimpan jutaan perasaan yang belum terucap. Terima kasih, sudah membuatku merasa tidak sendirian. Jiwon terdiam. Senyum kecil muncul di sudut bibirnya. Selamat malam, Aruna. Aruna mengangguk lalu menutup pintu rumah. Jiwon baru menyadari dadanya berdenyut pelan, perasaan manis yang tak biasa. Ia tidak tahu seseorang sedang mengawasinya dari kejauhan. Bayangan itu bergumam pelan. Jadi, manusia itu penting bagimu, Aruna, dan angin malam membawa ancaman baru, lebih dekat dari sebelumnya. Malam itu, desa kecil tempat Aruna tinggal diselimuti kabut tipis. Angin berembus pelan dari arah hutan, membawa aroma tanah basah dan wangi daun pinus. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang tidak biasa, seolah dunia menahan napas, menunggu sesuatu pecah. Aruna berdiri di belakang rumahnya, memandang bulan yang separuh tertutup awan. Ia sudah memutuskan sesuatu yang berat. Ia harus menjauh dari Jiwon untuk melindunginya. Hatinya terasa seperti remuk, walau ia tak punya kemampuan menangis seperti manusia. Aku tidak boleh membiarkan dia terluka, hanya karena aku tinggal terlalu lama, bisiknya pada angin. Dan saat itulah, tanah di bawah kakinya bergetar. Aruna menoleh cepat. Bayangan hitam melesat keluar dari pepohonan, menyatu dengan kabut lalu mengerut membentuk tubuh manusia. Sosok pria berjas hitam yang mengawasi Jiwon sejak kemarin muncul, kini tanpa menyembunyikan aura gelapnya. Akhirnya kita bertemu resmi, pewaris terakhir peri cahaya alam. Aruna terdiam. Kau? Dayul, jawabnya, membungkuk tipis dengan sopan sinis. Ketua baru klan bayangan, pembunuh tuanmu. Aruna merasakan darahnya berhenti mengalir. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk ingatan terburuknya. Kenapa? Kenapa kau membunuhnya? Dayul tersenyum tipis. Karena tuanmu menolak menyerahkan benda yang seharusnya dimiliki dunia bayangan.
Ia mengangkat tangannya, dan bayangannya memanjang seperti akar gelap di tanah. Dan karena kau satu-satunya yang tersisa, aku tak bisa membiarkanmu hidup. Aruna menarik napas panjang, lalu telapak tangannya menyala hijau lembut. Cahaya alam mengalir di sekujur tubuhnya, membuat rambutnya melayang pelan. Wajah lembutnya berubah tegas, dan aura hangat yang biasa menemaninya kini berubah menjadi seperti angin gunung yang tajam. Kau tak akan menyentuh dunia ini atau manusia yang ada di dekatku. Dayul mengangkat alis. Manusia itu? CEO yang mengantarmu pulang malam lalu? Aruna membeku. Napasnya tercekat. Dayul menyeringai. Ah, jadi benar. Kau peduli padanya. Aura Aruna pecah seperti badai kecil. Jangan sentuh dia. Aku tidak perlu menyentuhnya, jawab Dayul. Jika kau datang sendiri ke markasku, serahkan inti cahaya yang diwariskan tuanmu, dan aku akan membiarkan manusia itu hidup. Aruna menggertakkan gigi. Mata hijau zamrudnya semakin bersinar. Aku lebih memilih mati. Baik, jawab Dayul datar. Kalau begitu, mari mulai. Pertarungan pertama. Bayangan di tanah bergerak bagaikan ular hitam. Mereka melesat ke arah Aruna, mencoba mengikat kaki dan tangannya. Namun Aruna menepuk tangan dengan satu gerakan. Cahaya hijau memancar seperti ombak. Bayangan-bayangan itu terhalau, hancur seperti asap terbakar. Gerakan Aruna tampak indah, seolah ia menari dalam badai cahaya. Itu bukan teknik membunuh, itu teknik melindungi, teknik seorang peri penjaga. Namun Dayul hanya terkekeh. Kau mungkin kuat, tapi kau sendirian, dan kekuatanmu melemah setiap malam. Aruna tahu itu benar. Energi alam paling kuat di siang hari dan paling lemah saat bulan muncul. Tapi ia harus melawan, untuk tuannya, untuk dunia peri, dan untuk Jiwon. Di waktu yang sama, apartemen Jiwon. Jiwon tidak bisa tidur. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya sejak ia mengantar Aruna pulang. Ada rasa gelisah, rasa takut, dan rasa yang tidak pernah ia rasakan sejak kehilangan kedua orang tuanya dulu. Aku merasa dia sedang dalam bahaya, gumamnya. Tanpa alasan yang jelas, ia meraih kunci mobil dan turun. Instingnya, atau mungkin hatinya, membawanya kembali ke desa. Namun, saat ia mendekati jalan menuju rumah Aruna, lampu-lampu jalan berkedip aneh. Suara seperti desir angin terdengar dari hutan. Ada sesuatu yang jahat, sesuatu yang asing. Jiwon mempercepat langkah. Aruna, pertarungan memuncak. Aruna kini terdesak. Dayul tidak menyerang langsung, tetapi menggunakan bayangannya untuk menguras energi cahaya Aruna. Cahaya di tubuh Aruna mulai meredup. Napasnya semakin terputus-putus. Kau tidak bisa menang, ujar Dayul. Serahkan saja inti cahaya itu. Aruna mengangkat wajahnya. Tidak, itu milik tuanku. Dayul menghela napas. Keputusan buruk. Ia mengangkat tangan. Bayangan hitam melesat seperti tombak besar, lebih cepat dari sebelumnya. Aruna mencoba membentuk perisai cahaya, namun kekuatannya tidak cukup. Perisai itu retak, pecah berkeping-keping. Tombak bayangan itu hampir mengenai dadanya. Ketika, "Tidak, Aruna!" Suara itu memecah malam. Aruna menoleh. Matanya melebar. "Jiwon!" Jiwon berlari secepat yang bisa dilakukan manusia biasa. Ia tanpa pikir panjang melemparkan tubuhnya, mendorong Aruna ke samping. Duar! Tombak bayangan menghantam tanah, menciptakan retakan besar. Debu tebal mengangkat. Aruna terjatuh bersama Jiwon. Ia menatap pria itu dengan wajah pucat. "Jiwon, kenapa kau datang?" Jiwon terengah, memegang bahunya yang tergores batu. "Aku merasa kamu butuh aku." "Ini bukan dunia manusia, ini bukan tempatmu. Kalau kamu terluka, aku tidak mau hidup dengan penyesalan." Aruna terdiam. Dunia seakan berhenti berputar. Perkataan Jiwon menembus lebih dalam dibandingkan serangan apapun. Dayul memperhatikan mereka dengan tatapan muak. "Ah, jadi manusia ini benar-benar penting bagimu." Ia mengangkat tangan lagi. Aruna mendesah putus asa. "Jiwon, lari!" "Tidak." Jiwon berdiri, menahan rasa sakit, dan berdiri di depan Aruna, seperti perisai manusia.
Dayul terkekeh. Bagus, maka aku akan mulai darimu dulu. Bayangan gelap melesat. Aruna berteriak, "Jangan!" Dan saat itu, inti cahaya yang diwariskan tuannya, yang selama ini tersembunyi dalam tubuh Aruna, menyala. Tubuh Aruna memancarkan cahaya hijau keemasan, begitu kuat hingga Dayul mundur beberapa langkah. "Ini," gumam Dayul, "inti lengkap, mustahil." Aruna mencondongkan tubuh, memeluk Jiwon dari belakang, kedua tangannya melingkari pinggangnya. "Maafkan aku, Jiwon," bisiknya. "Aku tidak bisa biarkan kau mati." Cahaya itu melompat keluar dari tubuhnya, menyelimuti mereka berdua. Dalam cahaya itu, Aruna bisa merasakan perasaan Jiwon, ketakutan, keberanian, dan cinta. Energi itu pecah seperti ledakan lembut, menghantam bayangan Dayul dan menghapusnya seketika. Dayul terhuyung, tubuhnya mulai retak seperti kaca. "Tidak, ini tidak mungkin." Aruna berdiri, menarik energi terakhir keluarganya, energi yang dulu milik tuannya. "Tuan tidak mati untuk sia-sia," ujar Aruna tenang. "Ini balasan untuk semua yang kau lakukan." Satu gerakan kecil tangannya, cahaya meluncur lembut dan menyelimuti Dayul. Pria itu menjerit, tubuhnya pecah menjadi debu hitam, hilang seolah tidak pernah ada. Setelah bayangan hilang, Aruna jatuh berlutut. Tubuhnya melemah drastis setelah menggunakan inti cahaya. Jiwon memeluk bahunya. "Aruna, hei, lihat aku, kamu baik-baik saja?" Aruna tersenyum lemah. "Energi itu terlalu kuat untuk dunia manusia, tapi aku tidak menyesal." "Kamu hampir mati, tapi kamu tidak, itu cukup." Jiwon menggenggam tangannya erat. "Kamu pikir aku ingin hidup kalau kamu tidak ada?" Aruna menatapnya dengan mata melembut. "Jiwon." Ia menyentuh pipi Jiwon pelan dengan tangan yang bergetar. "Aku tidak boleh jatuh cinta pada manusia. Aturannya begitu." Jiwon mendekat, menatapnya tanpa berkedip. "Kalau begitu, biar aku yang jatuh cinta padamu dulu." Aruna terkejut, mulutnya terbuka pelan. Jiwon tersenyum tipis. "Tidak ada aturan yang bisa menghentikan perasaan manusia, dan kamu tidak punya kewajiban membalasnya. Cukup izinkan aku berada di sisimu." Angin berhenti. Daun pinus seakan menahan nafasnya. Aruna memejamkan mata. "Kalau begitu, izinkan aku juga tinggal di sisimu, sampai dunia memisahkan kita." Jiwon menahan napas. "Aruna." Ia menarik Aruna dalam pelukan lembut, tidak penuh gairah, tidak terburu-buru, hanya kehangatan dua jiwa yang baru saja melewati kematian. Pelukan yang mengatakan, "Aku memilihmu, aku bertahan karena kamu, aku tidak akan pergi." Aruna menyandarkan wajahnya di dada Jiwon. Untuk pertama kalinya sejak ia turun ke dunia manusia, ia merasa memiliki rumah. Beberapa minggu kemudian, Jiwon membawa Aruna kembali ke kota, tidak sebagai makhluk asing, tidak sebagai tamu sementara, melainkan sebagai istri yang ia pilih. Perjalanan mereka tidak mudah. Dunia manusia dan dunia peri masih berbenturan. Ancaman dari makhluk lain mungkin belum selesai, tapi kini mereka tidak lagi sendirian. Aruna tersenyum melihat kota dari jendela apartemen Jiwon. "Kau tahu," ujarnya, "aku dulu takut pada dunia manusia." "Sekarang?" tanya Jiwon sambil membuatkan teh madu jahe favoritnya. Aruna menatapnya dalam-dalam, senyumnya lembut, matanya hangat. "Sekarang aku ingin hidup di dunia ini, karena kamu ada di sini." Jiwon terdiam sejenak, lalu menahan tawa kecil. "Kamu sadar kamu baru saja membuatku sulit tidur malam ini." Aruna mengangkat alis. "Kenapa?" "Karena kata-katamu manis sekali." Aruna menutupi wajahnya dengan kedua tangan sambil tersipu, berhenti menggoda manusia berbahaya. Jiwon mendekat, menurunkan tangannya perlahan. "Aku akan selalu berbahaya, kalau itu membuatmu tetap di sisiku." Aruna menggenggam tangannya, dan cahaya kecil muncul di ujung jemarinya. Hangat, lembut, penuh cinta. Cahaya yang sekali lagi mengubah takdir.
Dan begitulah kisah peri desa sang penjaga yang menemukan rumahnya bukan di langit atau di hutan hijau, tetapi di hati seorang CEO yang dingin, keras kepala, namun mampu mencintai dengan sepenuh jiwa.